Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Swati, NPM 1951010207, Prodi Ekonomi Syariah kelas C semester 5. Dosen Dr. Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Baik, saya akan mempresentasikan resuman metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Apa itu researcher? Re yang artinya kembali, search yang artinya meneliti, dan artinya orang. Jadi, researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Abstrak. Dalam suatu penelitian ada abstrak. Abstrak dalam paper biasanya terdiri atas 250-350 kata. Abstrak memuat masalah, tujuan, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak dalam skripsi biasanya dibuat dalam 1 halaman. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan tetap ada dalam bahasa Indonesia. Google Translate dapat membantu menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris, namun tidak secara penuh dianjurkan. Sehingga masih harus ada pengolahan tata kalimat dan grammar yang digunakan agar benar dan sesuai. Kesimpulan. Substansi kesimpulan fokus kepada hasil penelitian. Pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang dari isi paper. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang akan diangkat. Materi dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan persoalan topik, tujuan, dan sasaran. Dalam skripsi, pendahuluan adalah bagian awal yang menyatakan maksud atau fenomena yang diangkat dalam penelitian. Pendahuluan terletak di bab 1, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan sistematika pembahasan. Akan tetapi dalam paper, pendahuluan hanya memuat latar belakang masalah saja, sehingga dalam penyusunan hanya memerlukan rangkuman dari berbagai jurnal minimal 1 referensi untuk setiap paragrafnya, yang berkaitan dengan deskripsi, isu atau pendukung atas masalah yang hendak diangkat dalam penelitian, berfokus kepada membahas latar belakang masalah saja, atau memuat fenomena, perkembangan, atau garis besar dari permasalahan, sehingga poin isinya dapat berupa deskripsi tentang permasalahan atau tujuan. Adapun dalam poin-poin pendahuluan tersebut harus memenuhi kriteria berupa 1. Dalam menunjukkan adanya masalah yang akan diteliti. 2. Argumentasi diperkuat dengan data dan teori singkat serta ulasan singkat, penelitian terdahulu, dan saran penelitian terdahulu. Perbedaan konsep dan pembahasan 1 dan 2. Dalam paper, konsep dan pembahasan 1 lebih bersifat umum, yaitu yang berkenaan dengan judul penelitian. Contoh judul paper: Etika Perilaku Konsumsi Islami, Teori dan Praktik. Maka untuk konsep dan pembahasan 1 adalah konsep etika bisnis Islam, sedangkan untuk konsep dan pembahasan 2-nya adalah worldview etika bisnis, perspektif Islami, atau bisa juga dengan etika perilaku konsumsi, kajian teoritis. Porsi paper. Porsi halaman dalam paper harus dibagi, misalnya pendahuluan terdiri dari 1-2 halaman. Konsep dan pembahasan terdiri dari 6-8 halaman. Sehingga secara keseluruhan terdiri atas 12 sampai 15 halaman. Adapun isi dari pendahuluan dan konsep dan pembahasan tersebut
harus support terhadap tulisan paper yang dibuat. Dibuat tidak terlalu general, tidak terlalu luas, di mana lebih spesifik pembahasannya akan lebih bagus. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis juga harus menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Contoh, X1, tingkat suku bunga, dan Y, pendapatan nasional. Dalam pengembangan hipotesis terdapat 4 item, yaitu 1. Teori dan konsep yang mendukung, 2. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung, 3. Hasil penelitian terdahulu yang tidak mendukung, dan 4. Argumentasi dari penulis. Contoh, tingkat suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Adapun hasil pengembangan hipotesis biasanya akan dimunculkan dalam bab 4 mengenai hasil dan pembahasan, di mana dalam bab tersebut akan dikemukakan 4 item pengembangan hipotesis, yang kemudian dari hasil yang didapat akan dilihat bahwa penelitian yang penulis lakukan lebih mendukung penelitian siapa saja. Apabila hasil sesuai hipotesis penelitian, maka hipotesis dinyatakan diterima dan sebaliknya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kurangnya, kepada Tuhan saya mohon ampun, dan kepada teman-teman serta dosen saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.